Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya Tilawet. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, buat teman-teman yang sering pernah mendapatkan notif buat pasang billboard atau pendapatan, yaitu untuk penghasilan tiap bulan, entah itu 250 atau 300.000 bahkan 500. Saya juga pernah yang namanya ditelepon atau ditawarin seperti itu buat pasang billboard. Tapi sebelumnya memang udah dapat notif dari Gojek, yaitu apakah saya mau atau tidak. Jadi pesan untuk mengajak agar saya ikut, tapi nggak saya ambil karena apa? Resiko atau efeknya itu lebih besar ketimbang kita penghasilan tiap hari. Nah, saya ngomong kayak gini karena apa? Tadi sudah saya contohkan, kadang yang namanya customer itu merasa kurang nyaman. Saya sendiri pun juga pasti kalau mau naik motor belakang ada pembatas juga pasti susah, apalagi pas lagi turun ya kan. Nah, buat teman-teman, kita boleh yang namanya memasang untuk billboard pendapatan tiap bulan, tapi di situ juga ada targetan. Sehari itu kurang lebih 150 kalau nggak salah. Jadi tiap bulan itu harus tembus berapa ribu kilo. Di situ kan ada CCTV kecil, nah itu buat rekam di belakangnya. Di billboard itu sudah terpasang CCTV buat ngecek motor kita jalan kemana aja. Jadi memang tiap bulan itu dikasih jarak tempuh berapa ribu meter. Nah, buat teman-teman yang mau memasang papan iklan seperti itu, boleh, saya pun juga tidak melarang. Tapi pesan saya sih, kalau bisa ya tergantung akun kita. Misalkan akun kita ini memang prioritas goret, nah resikonya akan lebih besar karena nggak semuanya penumpang itu mau, dan nggak semua penumpang itu yang nyari simple dan nggak mau ribet. Karena kalau pasang seperti itu memang untung buat driver ya kan, tapi kebanyakan memang merugikan kepada customer, apalagi pengguna goret itu kebanyakan perempuan dan ibu-ibu, pasti naik akan lebih susah. Dari beberapa contoh yang tadi, teman-teman juga bisa mengambil dan menyimak efeknya apa. Takutnya kalau lagi customer nggak pas, nanti kita dikasih bintang 1 atau 2. Tadi keterangannya dikasih bintang 3 itu masih mending. Jadi dari Abang Usul itu memakai papan iklan seperti itu dan kena komplain bintang 3. Walaupun ini sudah lama, tapi untuk mengingatkan kita efek dari memakai papan iklan tersebut itu ada. Nah, buat teman-teman boleh sih memakai, saya juga tidak melarang. Saya pun lebih memilih tidak memasang karena apa? Akun saya memang prioritas goret, hampir 80% atau 90%. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena hampir tiap hari entah 15 trip atau 20 trip itu yang masuk, yang lebih banyak itu goret. Paling food hanya 2 atau 3, kadang tidak masuk sama sekali. Bahkan gosen itu juga tidak masuk karena memang saya sudah main manual. Nah, jadi apa yang kita lakukan memang apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi customer. Memang kita tiap bulan mendapatkan bulanan dan bisa untuk menambah-nambah uang jajan atau bayar kosan ya kan. Tapi yaitu nggak selamanya customer itu memang nyaman dengan kendaraan seperti itu, kecuali kalau akun teman-teman itu gosen, itu sangat cocok. Karena kalau gosen itu pasti akun ngebolang, kemana baik pasti diambil, harganya juga lumayan-lumayan, tracknya juga lumayan-lumayan, bahkan jauh-jauh. Jadi pendapatannya juga lebih dari yang lain. Saya mengakui yang namanya akun gosen pasti pendapatannya sangat banyak. Belum lagi sama tip. Cuman yang saya kurang suka sama gosen memang kalau titik meleset dan penerima itu susah dihubungi. Itu yang hal bikin paling benci di pikiran saya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman ya, jika yang sudah atau suka menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk kritik dan sarannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang lagi.
yang penting saya tetap ngasih info seputar Gojek. Intinya kalau kita mau gacor ya kita harus rajin, yang namanya rajin doang juga kurang cukup atau kurang pas. Oke teman-teman, di sini saya juga menjelaskan sedikit beberapa hal, yaitu entah itu di pendapatan, terus keseharian kita dalam ngojek. Yang penting dalam berkendara memang kita harus benar-benar fokus, istirahat yang cukup, jangan sampai telat air minum. Karena di musim seperti ini memang banyak sekali yang rekan-rekan kita ngedrop karena memang terlalu fokus untuk mengejar pendapatan ketimbang kesehatan. Nah, apalagi sekarang cuacanya memang panas, hujan, bahkan hujan seharian, tapi kita tetap ngebit. Saya pun sendiri kalau mau ngebit memang lihat sikon. Kalau sekiranya belum nutup dan masih ada kebutuhan, pasti saya jalani. Biarpun itu gerimis, yang penting satu, tidak ada petir, karena memang resiko itu sangat luar biasa. Apalagi kita mainannya itu HP, sinyal. Karena memang ada beberapa kejadian yang pernah tersambar petir ya teman-teman, entah itu security PT atau apa yang di Komatsu daerah Cakung, karena menggunakan HT itu. Kalau HT itu kan ada sinyal yang kayak antena itu yang panjang, itu memang kan besi ya. Nah di situ kalau besi tajam atau lancip itu mengundang sinyal atau mengundang petir. Jadi jangan heran kenapa di gedung-gedung itu paling atas ada penangkal petirnya dan disambungkan ke tanah, biar kalau ada petir itu bukan gedung apartemen ataupun hotel yang tersambar, biarpun tersambar itu nyambernya langsung ke tanah salurannya. Nah jadi memang ada plus minusnya ya, yang penting kita boleh mau memakai apapun, entah itu papan iklan, penghasilan juga ada tambahan, itu memang bagus buat keuangan kita secara pribadi. Tapi kita juga harus memikirkan pelanggan, apakah akun kita itu cocok ke apa. Terus misal akunnya cocok ke Goret, ya kita lebih mengutamakan ke pelanggan lebih. Pokoknya dalam arti kita benar-benar gimana caranya penumpang biar nyaman. Saya pun tidak memilih untuk memasang, walaupun itu diiming-imingi berapa ratus ya kan. Bahkan saya juga sempat beberapa kali di telepon sampai kemarin penawaran terakhir itu 18.000 per bulan, tapi nggak saya ambil. Itu ngambil papan iklannya juga jauh teman-teman. Saya sempat nego dan saya juga nggak mau waktu itu, memang karena saya berpikir efek di belakangnya apa, resikonya memang sangat besar. Dan beberapa rekan kita yang di jalan memakai seperti itu memang alhamdulillah memang bukan fokus ke Goret. Jadi beliau kalau nggak ke GoFood ya ke Gosen atau Gosok, Gomat dan lain-lain. Yang penting dia menghindari yang namanya Goret, karena memang nggak selamanya penumpang itu dengan apa yang kita punya itu dia suka. Maka dari itu ya teman-teman, kita boleh yang namanya memasang apapun, entah itu modif motor, tapi lihat kondisi dan sikonnya, kerjaan kita itu apa. Jadi benar-benar bijak dalam melakukan hal dan memutuskan segala hal. Oke teman-teman, jika ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat selalu, panjang umur dan lancar rezekinya. Ingat, kesehatan itu yang paling utama. Terima kasih dan salam satu aspal.